Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aisyah Putri dengan NIM 2510211021 dari Prodi Pendidikan Biologi. Mengapa manusia harus dididik? Karena manusia tanpa pendidikan akan sulit untuk berpikir dan juga untuk memahami dunia, sulit juga untuk berkembang. Karena manusia lahir itu tidak otomatis langsung memiliki pengetahuan. Kita juga harus menyerap dari lingkungan kita, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ketahui itu akan membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan. Itu merupakan salah satu pendidikan yang kita dapat dari lingkungan kita. Tanpa pendidikan juga kita tidak akan mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang terjadi dalam hidup kita. Pendidikan yang memanusiakan manusia merupakan pendidikan yang melihat setiap individu sebagai pribadi yang utuh, dengan pengalaman dan cara belajar yang berbeda-beda. Pendidikan tidak hanya menjadikan murid sebagai objek yang harus dipenuhi dengan hafalan, tetapi juga harus menjadikan subjek yang diajak untuk berdialog, berpikir, dan berkembang. Pendidikan harus menumbuhkan kemampuan untuk memahami, bukan hanya dengan cara menghafal, mengajarkan murid untuk bertanya, dan juga untuk menganalisis sesuatu, sehingga mereka mampu menemukan suatu kebenaran melalui proses berpikirnya. Selain itu, juga pendidikan yang memanusiakan manusia juga menanamkan nilai-nilai seperti empati, dengan kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan ini memberi ruang bagi kreativitas dan rasa ingin tahu suatu murid, tidak hanya menghukum kesalahan sebagai kegagalan, dan juga tetap menganggapnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Pendidikan Indonesia dibangun di atas beberapa landasan filsafat yang bersumber dari Pancasila. Pemikiran tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, serta pendekatan modern tentang manusia dan pembelajaran. Dalam dunia nyata, landasan filsafat ini diterapkan melalui prinsip bahwa pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya, berkembang secara intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Konsep dari Tuturi Handayani misalnya mengarahkan kepada guru untuk menjadikan pembimbing yang memberikan kebebasan kepada murid atau siswa, bukan pemaksaan.
Hal ini merupakan wujud filsafat dari humanisme dalam pendidikan. Kurikulum pun dirancang untuk tidak hanya mengejar tentang pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kompetensi yang mencerminkan penerapan filsafat progresivisme dan konstruktivisme. Murid dipandang sebagai subjek yang membangun pengetahuan secara aktif. Selain itu, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan etis dan ideologis. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga berfungsi sebagai landasan etis dan ideologis yang mengarahkan pendidikan pada pembentukan manusia yang beriman, beradab, dan mampu hidup dalam keberagaman. Namun, di kehidupan nyata, beberapa penilaian filosofis ini masih menghadapi tantangan seperti budaya pembelajaran yang masih berorientasi pada ujian, dominase atau metode ceramah, dan kesenjangan kualitas guru. Jadi, meskipun landasan filsafat sudah sangat kuat di tingkat konsep dan regulasi, implementasinya masih perlu diperkuat agar pendidikan benar-benar memanusiakan manusia sesuai cita-cita. Kemajuan pendidikan di Indonesia bergantung pada berbagai unsur penting yang bekerja secara bersama-sama. Salah satu unsur utamanya adalah kualitas guru, karena guru merupakan kepala dari pendidikan atau pembelajaran. Selain itu, kurikulum juga tidak kalah penting karena kurikulum berperan sebagai arah atau pedoman pembelajaran. Semakin relevan dan adaptif, semakin siap murid untuk menghadapi tantangan zaman ini. Sarana dan prasarana juga penting seperti ruang kelas yang layak, akses teknologi dan perpustakaan, serta fasilitas belajar lainnya. Menentukan pengalaman belajar yang efektif juga sangat penting untuk kemajuan pendidikan. Kemajuan pendidikan juga ditopang oleh kebijakan pemerintah melalui dari pendanaan, pemerataan akses, pelatihan guru, hingga inovasi program pendidikan. Di sisi lain, peran keluarga juga sangat penting karena mereka akan menyerap dari lingkungan dan mereka juga akan mengingat apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui, dan apa yang mereka lihat. Untuk soal yang kelima ini, saya mengambil kasus tentang tingginya angka putus sekolah, yang dimana saya sebagai seorang mahasiswa, saya menyikapi tingginya angka putus sekolah dengan kesadaran penuh bahwa masalah ini bukan sekedar soal kekurangannya ekonomi atau fasilitas yang kurang memadai, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, rendahnya akses pendidikan, serta kurangnya dukungan dari beberapa lingkungan untuk anak-anak tetap belajar. Oleh karena itu, peran mahasiswa ini sangat penting untuk bersikap peka terhadap kenyataan tersebut dan turut berkontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki. Mahasiswa dapat mengambil bagian melalui kegiatan pengabdian masyarakat atau banyak sekarang sebagai KKN, seperti mengajar di komunitas untuk mendampingi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, atau ikut dalam program literasi dan beasiswa yang diselenggarakan oleh kampus maupun organisasi lain. Mahasiswa juga perlu bersuara kritis melalui diskusi, tulisan, atau forum akademik untuk mendorong pemerintah dan lembaga terkait memperbaiki kebijakan pendidikan, terutama yang menyangkut pemerataan akses dan bantuan bagi anak yang rentan putus sekolah. Sebagai calon intelektual mahasiswa, saya sebagai mahasiswa juga harus mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang akar permasalahan pendidikan agar dapat menawarkan gagasan yang relevan. Dengan menggabungkan kepedulian
tindakan nyata, dan suara kritis. Saya sebagai mahasiswa dapat menjadi bagian dari solusi untuk menurunkan angka putus sekolah dan memperjuangkan pendidikan yang lebih merata bagi semua anak bangsa.